Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, hari ini Jumat 11 Agustus 2023 pukul 8:13 waktu Indonesia Barat. Kembali dengan aktivitas kebun. Sementara kita nengok-nengok dulu tanaman yang ada di sini. Dan ini adalah buah nangka kemarin yang saya panen sama bibi saya, ibunya sepupu saya, dikasih pucuk-pucuk ini yang tadinya hanya tangkainya, kemudian tangkainya dibuang, diambilkan kayu lain, ditancapkan di situnya seperti nancapkan paku di kepala kuntilanak. Katanya ini membantu proses pematangan. Jadi nangka yang tadinya itu masih mentah, dengan digunakan alat itu, ditancapkan kayu itu di bagian pusarnya, di bagian bekas tangkainya, nanti akan mempercepat proses pematangan, membantu proses pematangan. Kalau memang nangkanya sudah cukup tua menjelang matang, tapi kalau nangkanya gagal berkembang, ya tidak tahu nanti hasilnya. Ini namanya proses seperti itu, namanya pelancu, di pelancu. Dan saya sekarang sudah mulai memotong-motong pepaya yang tumbang kemarin, dan sudah terpotong beberapa bagian, masih ada itu di bagian itu. Ayo kita bawa yang sudah terpotong saja dan kita letakkan di tempat yang sudah saya rencanakan. Ini adalah tumpukan sampah kebun yang baru saja saya benahi karena saya mempersiapkannya untuk dibakar hari ini. Sekalian saya bakar. Tadi juga saya sempat membereskan dahan-dahan keladi ini, dahan-dahan keladi yang sudah tua saya pangkas, dan karena ini tangkai-tangkainya itu kaya akan air, ini contohnya, ini terasa banget gembur seperti buah buni, seperti isi buah buni, buah yang kaya akan air, kaya akan kandungan air. Sengaja saya taruh di sini agar dia cepat membusuk, dan proses pembusukannya membantu proses penyuburan tanah juga. Tuh, batang pohon pisang juga, batang pohon pepaya juga saya taruh di situ. Sebenarnya saya sedikit gambling dengan batang-batang pohon pepaya ini. Apakah baik saya letakkan di sini, dan apakah benar akan membantu proses penyuburan tanah? Karena pepaya itu kan buahnya, dan menurut dugaan saya juga batangnya kaya akan kandungan papain, enzim papain, zat yang terkandung di dalam getah pepaya, di mana fungsinya itu adalah untuk mempercepat perombakan protein menjadi zat-zat penyusun protein yang dikenal sebagai peptida. Nah, biasanya papain itu kan sangat baiknya adalah untuk membuat daging lebih lunak, melunakkan daging, karena proses dari enzimatiknya itu mengubah protein menjadi unsur-unsur penyusunnya yang lebih kecil. Jadi dia merusak susunan protein itu, memutus rantai-rantai protein.
Dengan gambaran yang seperti itu, pertanyaan saya adalah apakah tepat batang-batang pohon pepaya ini dijadikan sebagai bibit untuk pupuk? Menarik juga, nanti bisa kita lihat hasilnya ketika lahan ini sudah siap tanam dan ketika tanaman-tanamannya sudah saya taruh di situ. Video ini bisa menjadi dokumentasi dan sekaligus bisa untuk dijadikan sumber pengamatan bersama tentang kemampuan atau fungsi protein, fungsi papain yang ada di dalam batang pohon pepaya. Biasanya ada di getahnya, misalnya di buah pepayanya yang selama ini dikenal oleh kita adalah buah pepayanya atau daun pepayanya. Seringkali ibu-ibu rumah tangga menggunakan daun pepaya sebagai bungkus daging agar dagingnya lebih lembut. Saya sendiri belum pernah membuktikan, tetapi teori dan informasi yang sudah beredar tentang daun pepaya dan getah dari pepaya itu seperti tadi, bisa melembutkan daging yang akan digunakan untuk memasak. Ayo kita bawa lagi, tralala tralala, dan kita letakkan lagi di tempatnya. Bagaimana kalau kita sambi dengan seperti ini ya? Saya suka memungut sesuatu apapun yang dianggap bisa bermanfaat, seperti sampah-sampah ini bisa untuk dijadikan bahan bakar. Bagaimana kalau kita sambi dengan membakar sampah yang sudah siap bakar ini? Jadi kita sambil melihat api yang membakar sampah, kita ambil alat lainnya yang ada di dalam plastik, korek api. Pohon mangga saya sudah mulai bertunas lagi dan semayan baru, semayan labu kuning di sana juga sudah mulai bertunas. Ini alat perang saya, alat berkebun saya sudah mulai saya kemasi. Sebab rencana berkebun saya hari ini hanyalah menyelesaikan pembersihan batang pohon pepaya tadi, meletakkannya di tempat yang sudah saya rencanakan, di tempat persemaian, calon persemaian, lalu membakar sampah. Setelah itu selesai, saya akan masuk ke rumah dan beraktivitas indoor di dalam ruangan, di dalam rumah. Ini adalah lubang-lubang yang menjadi tempat persemaian untuk labu kuning. Ini belum ada yang tumbuh, belum ada yang berkecambah. Sedangkan di bagian ini sudah ada yang berkecambah. Ada 2 yang sudah berkecambah. Nah, ini adalah kecambah labu kuning. Yang itu dan yang ini. Dua-duanya kecambah labu kuning. Semuanya ada 4 lubang kemarin yang saya buat, dan dari 4 lubang itu baru 1 lubang saja yang benihnya sudah menunjukkan aktivitas hidup.
yaitu sudah berkecambah, sudah tumbuh. Mudah-mudahan ketiga lubang yang lainnya bisa segera menyusul. Mari kita lanjutkan dengan membakar sampah. Nanti untuk batang pohon pepayanya itu belum selesai saya tebang. Masih ada beberapa bagian lagi yang rencananya ingin saya penggal-penggal. Kalau tidak 3, karena ini cukup susah menentukan letak penebangannya, mungkin 2 pun tidak mengapa. Ini belum selesai saya tebang. Nanti saya selesaikan setelah membakar sampah. Dan ini tumpukan sampah yang sudah siap untuk dibakar dengan posisi seperti ini ya. Nah, posisinya sudah saya sebar agak rata agar lebih aman untuk tumbuhan. Mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan selamat. Bismillah. Mana tadi satunya? Di sebelah sini. Ramai sekali suara burung pagi ini, alhamdulillah, menandakan semuanya sehat dan cuacanya juga bagus. Kita lihat dulu dari kejauhan ya, ternyata yang tadi mati. Tidak mengapa, yang penting sudah ada bagian yang telah menyala. Dan apalagi bagian yang menyala itu semuanya kering, jadi akan menyebar dan akan memantik bagian-bagian lainnya, terbakar secara rata sampai habis. Baiklah, sampai di sini dulu sahabat. Terima kasih sudah mengikuti konten kita kali ini. Kita lihat api unggunya sampai agak sedikit lebih tinggi. Kita lihat dari sudut yang lain. Kalau dari sudut yang lain ya belum terbakar ya, jadi lebih baik kita juga bantu dengan titik baru, titik pembakaran baru. Ini daun pisang sangat mudah terbakar, jadi baik untuk pemantik pembakaran. Yes. Wow, langsung tinggi. Nah, seperti itu. Baiklah, sampai jumpa di konten yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik selalu. Amin.